Kita sudah membahas sedikit tentang waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salah satunya untuk ketaatan, dan yang paling diutamakan dalam hal taat itu adalah salat. Maka malam hari ini kita sambung di episode yang ke-46, bahwasanya di dalam kitab ini ada keterangan wajib ditahdira fi salatika qalbuka. Wajib dan sungguh-sungguh lah engkau ditahdira agar engkau itu menghadirkan fi salatika, di dalam salatmu. Apa yang dihadirkan? Qalbuka, hatimu, qalbumu. Dalam perkara hal salat ini, kita diingatkan di bulan Rajab ini dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, di mana sudah tidak asing lagi setiap mubelligh, setiap dai, ustaz, kiai, para habaib dan lain sebagainya di momen itu pasti menerangkan tentang sholat dan sholat. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan sholat 5 waktu? Apa asal muasalnya? Apa sebab musababnya sehingga beliau mendapatkan hal yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Jalil berupa salat? Kita flashback. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada siapa? Ada istri tercintanya. Siapa dia? Khadijatul Kubra. Ada pamannya yang suka membela. Kapanpun dimanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rintangan, dia dibela oleh pamannya. Tapi pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kayak di siang bolong disambar gedik. Nabah, istrinya wafat, pun begitu pamannya wafat, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bersedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedih. Makanya pada saat itu dinamakan Yaumul Huzn, hari di mana ia sedih. Kenapa sedihnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan istri tercinta Khadijatul Kubra, kemudian pamannya meninggalkan dia. Sehingga kalau seandainya kita bersedih, butuh apa? Butuh apa ketika kita sedih? Hiburan. Misal kalau pasca sebab, ya pergi ke suatu tempat yang bisa menyegarkan hati. Ataupun yang lainnya, ya kita cari ya, sesuatu yang bisa menghibur. Nah makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dalam keadaan sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala hibur kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hibur ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberi hadiah. Untuk apa? Isra wal Mi'raj. Sudah terkenal subjeknya di sana, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril, kemudian ada Burak. Asra bi abdihi. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra itu adalah perjalanannya malam waktunya. Apakah ada alasan tertentu kenapa di situ malam? Ya jelas,
banyak sekali alasan kenapa di situ dalam perjalanannya malam nggak siang. Gampangnya kalau seandainya siang dan malam utama mana? Utama ya malam. Karena apa? Yang biasanya dosa di malam hari ya mayoritas stop. Ya, walaupun tidak semua. Tapi kebanyakan stop. Kenapa? Istirahat. Ya, tidur. Nah, makanya lebih utama malam. Asro di perjalanan dengan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, dan ketika pada malam hari memang itu adalah malam yang suci, malam yang murni untuk kita apa? Untuk kita berduaan, untuk kita berkhalwat, untuk kita menyepi sejenak daripada hal-hal keduniawian yang ada. Nah, makanya dibilangnya waktu itu adalah malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram selesai, ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sedang ribut sebelum selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qiyam wal-khala, ada yang menyatakan di sana sholat 2 rakaat bersama ruh-ruh para nabi. Apa sholatnya? Yang nggak tahu, karena belum diwajibkan untuk sholat. Nah, singkatnya saja, setelah di Aqsa sudah, kemudian apa? Ke Sidratul Muntaha, berjumpa al-liku qabl-liku, berjumpa dengan Rabb, di mana Jibril nggak kuat. Yang bisa, yang diizinkan hanya Nabi Muhammad SAW. Banyak diceritakan Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan perintah berapa? Ada yang 500, yang 5.000. Kemudian jadi 5. 5 waktu itu yang diwajibkan. Padahal kalau seandainya kita, ya sosok Nabi Muhammad lah yang tidak cemen, dikasih 5.000 juga nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nabi Muhammad hebat, Nabi kita. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengukur dirinya, tapi mengukur umatnya. Sehingga karena sayang umatnya, cinta umatnya, sehingga yang tadinya ratusan ribuan jadi 5. Nah, 5 itulah ya sebagai kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya salat itu luar biasa. Ingat, yang namanya salat itu ya, banyak sekali keterangannya, tapi ya mungkin sedikit saja ya untuk meningkatkan daripada pengetahuan kita. Yang pertama, itu bisa menjadi pembeda. Ya, siapa yang di sana beriman dan siapa yang tidak beriman, kata Rasul, faraqa bainal mu'min wal kafir. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir itu terletak pada salat. Siapa yang salat, dia beriman. Siapa yang tidak salat, berarti menghancurkan keimanannya. Berarti penting sekali yang namanya sholat. Kemudian sholat untuk apa? Nabi Muhammad SAW jauh bermil-mil ya menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Itu mi'raj ya, untuk berjumpa langsung. Nah, kalau kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kita naik kapal. Naik apa? Ya, susah. Makanya kita dimudahkan supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan betapa dekatnya Sang Pencipta jagat raya ini dengan adanya media salat. Makanya salat itu sangat disukai sekali oleh para aulia Allah, oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika para aulia Allah itu sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau masuk ke dalam surga. Kenapa alasannya?
Karena di surga sudah tidak ada sholat lagi. Saya kalau seandainya masuk surga, izinkanlah saya sholat. Itu para aulia Allah luar biasa. Di dunianya ya, ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu jawabannya. Berarti betapa nikmatnya, betapa lezatnya salat itu melebihi daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma salat yang kayak gimana? Nah, nanti di sini kita akan menjawab. Karena apa? Ibadah yang ada. Katakan ibadah apa yang ada di dunia ini yang biasa kita lakukan, ya, yang mungkin kita pernah lakukan pula, mungkin sering. Ada yang namanya di sana itu adalah zakat, ada sedekah, ada puasa, ada amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Ingat, zakat itu bisa bernilai 0. Sedekah 0, puasa 0, amar ma'ruf nahi mungkar pun itu akan bernilai 0. Cuma ada sesuatu yang istimewa, angka yang istimewa, 0, semua 0 itu tidak bernilai, bisa bernilai tatkala kepala daripada angka tersebut adalah 1. Makanya amalan nomor 1, amal yang teristimewa adalah salat. Bila di depannya itu angka 1, berarti ketika tambah 01 jadi 10, tambah 02 jadi 100, tambah 03 jadi 1000, tambah 04 10.000 jadi 100.000 juta, bahkan bermiliar-miliar. Kenapa? Depannya 1. Tapi kalau 0-nya berhahaha, kalau seandainya ceblok pertamanya tidak bernilai. Nah, itu makanya penting yang namanya sholat. Terus jangan menjadi berat apa saudara kita. Sholatku kadergan berapa menit sih? 10 menit bagi orang yang mungkin ada khusyuk. Ya. Sing sada tumak-ninah, sing sada istilahnya memperhatikan sholat. Ya bagi kita mungkin 3 menit mungkin ya. Mungkin kurang dari 3 menit. Iya, setengah menit mungkin ya. Iya, sholatnya waktu bisa ya, kayak di dan cewek. Nah, terus lagi apa yang jadi alasan repot? Apa lagi nanggung? Iya, alasan ya, biasa, alasan lagu lama kayak gini. Iya, mulanya salatullah salamullah salatan ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib, repate para pejabat, salat disingkat, apa mending waktu rapat, salat ditelat, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Siapa ini? Repot para pedagang, salat dijarang-jarang, apa mending gagangane laris, durung salat ngakune ngaku ya salatullah salamullah ala taha rasul, salatullah salamullah ala yasin. Repot pegawai swasta,
salate ora tertata, apa maning waya kejar setoran, salate ora karuan. Iya, jadi mengkono. Potongannya kita-kitaan seperti itu ya. Makanya kita harus apa? Siap-siap ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi ya itu aku ya. Benar, apa lima waktu tidak boleh. Ya, tergantung murah, orang sulit. Ya, boleh bebasan. Ya, bebasan apa? Lumpang waktu desa poli, gentong golong kanggongin begadang. Apa Asabruddin? 5 waktu dilakoni, ana suara azan gajian tandang gajian. Pada maret masjid Ambok Mekah ya akan satu sing isi tembang duduk kita. Ayo salat ya, salat. Karena apa? Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang sholat banyak sekali. Pada malam hari ini 5 saja. Yang pertama apa? La yusibul faqra, tidak akan menjadi hidupnya fakir atau kekurangan, dijamin oleh Allah. Ya, kalau kita sholat, insya Allah tidak akan kekurangan. Ya, akan berkecukupan. Itu janji Allah, makanya sholat. Ya, kita laksanakan. Ya. Terus juga yang namanya kita sholat itu insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala itu tidak ada naungan lagi. Kemudian ketika kita sholat itu akan apa? Akan ya kita nanti dipermudah di akhiratnya mendapatkan catatan rapat kita dari tangan kanan. Kemudian yang selanjutnya kita itu akan ya masuk surga tanpa dihisab lewat siratal mustaqim kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Dan yang paling enak dan yang paling lezat ketika kita sholat itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kapan kita bisa berjumpa dengan Allah? Pada saat sholat. Mungkin kita belum ngerti. Padahal apa? Sesuatu yang paling enak dan lezat itu ketika kita lagi berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya boleh? Ya iya. Coba bapak casban lagi berduaan. Aduh hai mempelai enak boleh? Ya iya. Malam Jumat bisa. Ayo. Nah iya. Tuh. Jadi itulah yang namanya sholat. Cuma pertanyaannya tadi, sholat yang kayak gimana yang kita itu bisa yang merasakan Allah, bisa kita seolah-olah berjumpa dengan Allah, kita bisa nyata melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat sholat. Sholat yang kayak gimana? Di sini jawabannya wajib kita fi sholatika kulbuka juhdan ya balighan kaitana lufadailah. Artinya agar kita mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, bisa merasakan Allah, bisa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat sholat. Itu sholatnya harus kita perhatikan ya, hadirkan di dalam hatimu ya. Ketika sholat benar-benar kita sungguh-sungguh hadirkan hati ketika sholat, yakni dengan adanya istilah khusyuk. Nah itu khusyuk. Makanya di dalam Al-Quran pun kan dinyatakan qad aflahal mu'minun, beruntung sekali orang-orang yang beriman.
Siapa yang beruntung, dia adalah orang-orang yang ketika sholatnya khusyuk. Ya. Nah, makanya Rasul bersabda dalam hal ini, ingat yang namanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan sholat itu bukan dicatat ya amalannya karena ia mengerjakan 100 rakaat, karena dia mengerjakan 1000 rakaat. Ya, tidak dicatat itunya, kata Rasul. Yang dicatat apa? Tetapi yang dicatat, yang ditulis seberapa lama, seberapa banyak hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kita dilatih dengan menyebut apa? Jantung ini, datakan ini ya, menyebut Allah, Allah, Allah. Supaya apa? Selalu ingat dengan Allah. Kemudian kita mudah dengan khusyuk. Dilatih ya ruhani kita, ya bagian latifah kita dengan la ilaha illallah. Supaya apa? Ya tadi, menghidupkan ruhani kita. Supaya kita bisa merasakan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Makanya dalam hal ini Hasan Al-Basri berkomentar bahwasanya orang yang tidak sholatnya khusyuk, maka dia itu akan mendatangkan siksa secara cepat ya atas sholatnya itu. Jadi berat ya. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh An-Naisaburi bahwa yasannya sholat itu nanti ada 4 unsur supaya kita bisa benar-benar yang merasakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hudur, yang pertama syuhud, yang kedua syuhud, yang ketiga hudu, dan yang keempat adalah khusyuk. Dah kalau seandainya semuanya itu bisa kita benar-benar ya bisa melakukan itu, mulai daripada jiwanya tertuju kepada Allah, hudur, syuhudnya kita menyaksikan hatinya ya, kemudian juga ya unsur-unsur elemen-elemen yang ada di dalam ruhani kita itu ya menyatakan lemah, dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dalam di palung hati ini adalah sir ya, bisa merasakan khusyuk, maka sholat kita akan bisa merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dalam ya batin kita ya, batin kita itu lagi apa? Ingat kepada pekerjaan, ingat kepada duit, ingat kepada kerepotan, maka apa? Gambaran sholatnya akan menyerupai seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah makanya ya kita ayo sama-sama ya perbaiki sholat kita di bulan Rajab ini ya. Nah terakhir kita tutup dengan satu riwayat ya. Ada riwayat ini untuk menggugah kita supaya apa? Kita semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Ada 2 subjeknya, pelakunya itu adalah ahli thariqah ya, katakan mursyid atau waliullah, dan yang perempuan adalah Rabi'atul Adawiyah. Dia tiap malam melakukan sholat. Singkatnya ya, wali Allah ahli thariqah di sana berjumpa gedung yang sangat unik, indah menawan ya, indah pokoknya gedungnya. Kemudian si Rabi'atul Adawiyah itu menjumpai ya di dalam surganya itu pohon berbuah yang sangat banyak sekali. Keduanya itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gedung itu buat siapa wahai Allah? Kemudian pohon itu buat siapa wahai Allah? Liman hada? Ternyata gedung yang sangat luar biasa itu untuk orang yang salat. Kemudian buah yang sangat langka, indah, yang warnanya memukau itu untuk orang salat pula. Jadi dengan kata lain, umah gedung surga kanggo wong pada salat, tetapi ingat kebalikannya, utawi neraka adalah untuk orang-orang yang maksiat dan maksiat. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Terima kasih.